Hello everyone, selamat datang kembali di Bela Bala, belajar bareng langit. Di part 7 kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang sedikit lebih advance, dan ia adalah simulasi Monte Carlo. Apa sih simulasi Monte Carlo itu? Basically, simulasi Monte Carlo itu adalah teknik menggunakan bilangan acak untuk mensimulasikan ketidakpastian dalam sebuah sistem. SY ya, harusnya SI. Oke, sebelum itu, uh, just a little bit of fun fact. Monte Carlo itu sebenarnya ilmunya di-develop saat Perang Dunia Kedua, seingatku. Dan nama Monte Carlo sendiri itu didapat dari kasino uh, dan kehidupan-kehidupan glamor yang ada di Monaco. Jadi fun fact, di Monaco itu dari dulu memang kehidupannya lumayan glamour ya. Dan di sana itu lifestyle-nya terkait perjudian. Jadi kasino-kasino ini uh, mereka kan perlu menghitung probabilitas untuk kemungkinan-kemungkinan yang tidak mungkin kan, ketidakpastian itu. Jadi simulasi ini namanya derive dari situ. Oke, jadi simulasi Monte Carlo. Rumusnya seperti ini. Ini dia rumusnya. Lumayan lumayan membingungkan ya, tapi kita coba bagi perbagian ya. Jadi basically ini tuh lumayan simple. Dari yang kiri kita bisa baca E dari fungsi F dalam X dalam F, itu kurang lebih adalah 1/N sigma Fxi. Kita bahas satu-satu pakai laser. Ya, jadi gini guys. Jadi intinya yang di kiri ini adalah kemungkinan yang kita inginkan. Hal yang kita ingin tahu itu di sini. Lalu kanan ini tuh seperti prosedur guys. Jadi N yang dimaksud adalah jumlah sampelnya atau ya, iterasinya. Lalu untuk sigma ini jumlah kan, jumlah n total di mana iterasi pertama sama dengan 1, dan fx ini adalah perhitungan per iterasinya guys. Biar lebih jelas coba kita bahas di soal ya. Jadi kembali lagi kita ke PT Surya Nusantara nih. PT Surya Nusantara sekarang berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya PLTS. PLTS berkapasitas 10 MW atau 10.000 kW ya di Jawa Timur. Nah, karena kondisi cuaca dan pasar yang tidak pasti, tiga variabel utama yang tidak dapat ada tiga variabel utama yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Nah, data ketidakpastian proyek ini adalah sebagai berikut. Dari variabelnya ada tiga, yaitu pertama kapasitas faktor, lalu harga jual listrik, dan ketiga jam operasi per tahun. Nah, untungnya di sini kita udah punya nilai minimum dan nilai maksimum dari ketiga variabel ini ya. Pertanyaannya adalah, berapa peluang pendapatan tahunan PLTS bisa melebihi 14 miliar? Mari kita jawab. Nah, untuk memperjelas lagi, kita mulai bahas dari rumusnya dulu ya, guys. Jadi kayak yang udah dibahas tadi, yang bakal kita assess itu adalah pakai rumus ini, prosedur ini untuk Monte Carlo. Dari paling kanan nih, ini efeksi itu akan menjadi yang dimaksud dengan pendapatan. Karena kan yang kita ingin cari kan pendapatan di atas 14 miliar kan. Jadi yang kiri ini maka hasilnya nanti akan menjadi dengan probabilitas angka acak itu dia apakah akan di atas 14 miliar. Jadi ini untuk pendapatan apa? Penghitungan pendapatan, kalkulasi pendapatan iterasinya per satu-satu. Lalu untuk batasnya kita bakal pakai 5 iterasi. Kenapa 5 iterasi? Karena kita bakal hitung manual kali ini. Tapi sebenarnya kalau di zaman sekarang simulasi ini kebanyakan dilakukan dengan komputer. Jadi akan lebih banyak iterasi, mungkin sampai 10.000 bahkan. 10.000 itu angka yang umum untuk simulasinya. Tapi for the sake of time being, kita bakal isi manual, jadi iterasinya dikit. Also, satu hal yang perlu kita ketahui tentang Monte Carlo, itu adalah bahwa kalau saat kita mengisi semakin banyak iterasi yang kita lakukan, angka acak yang kita lakukan, mainkan, itu kemungkinan akan lebih akurat. Kemungkinan untuk akuratnya akan jauh lebih tinggi. Jadi
Misalkan kalian bayangin aja, kita punya kotak nih. Bayangin aja nih kotak ya. Dan di dalam kotak ini ada lingkaran gitu ya. Misalkan kita mau naruh apa? Titik-titik acak-acak di sini ya. 1, 2 dan seterusnya. Bayangkan aja ini. Ini titik-titik ya guys, titik-titik. Nah, misalkan iterasi itu adalah satu titik ya. Kalau kita makin banyak titik-titiknya, maka data yang kita akan dapat akan jauh lebih akurat kan. Misalkan kita mau tahu uh, angka pi dari lingkaran ini kan, itu bisa kita ketahui dengan angka acak. Ya tinggal iterasinya diperbanyak aja, gitu guys. Kita lanjut ya. Oke. Untuk rumus yang kita perlu ketahui adalah rumus pendapatan di sini, karena kita lagi nyari pendapatan listriknya kan. Dan ada 3 hal yang kita perlu ketahui tadi tentang 3 variabelnya, yaitu kapasitas faktor, harga jual listrik, dan jam operasi per tahun. Untuk menghubungkan ini dengan Monte Carlo, kita perlu memakai rumus sampling. Rumus sampling untuk data acaknya ini. Wait, sorry nggak kelihatan ya. Rumus sampling untuk data acak. Jadi ini rumusnya, ini untuk XI yang dibahas di rumus awal tadi. XI sama dengan A tambah B selisih B min A dikali dengan R. R itu adalah angka acak guys, jadi literally bebas. Untuk eksperimen kali ini, aku udah nyiapin angka acak berupa ini untuk 5 iterasinya. Jadi nanti R1 itu untuk angka acak kapasitas faktor, R2 itu untuk angka acak harga, dan R3 itu untuk angka acak jam operasi. Ini angka acaknya, bisa kalian screenshot dulu karena kita bakal banyak hitung-hitungnya. Jadi aku mau kalian pause dulu bentar dan kalian coba hitung pakai rumus yang sama. Ini semua rumusnya ketiga variabel ini tetap sama, pakai rumus sampling. Jadi perbedaannya adalah dengan angka minimum dan maksimumnya aja. Kalian bisa mundur dikit buat ngeliat angka minimum kapasitas faktor dan maksimalnya, dan untuk variabel lainnya juga bisa kalian lihat. Tinggal gampang. Jadi A itu berarti angka minimumnya, B itu angka maksimumnya. Nanti berarti angka minimum tambah angka maksimum kurang minimum selisihnya ya, dikali dengan angka acaknya. Angka acaknya misalkan untuk iterasi 1 itu CF 0,32. By the way, ini dijadiin angka dulu ya guys, jadi desimal dulu. Tadi kan persen ya, jadi misalkan 16% berarti angka A-nya itu 0,16 dan seterusnya. Oke, nah ini aku udah siapin semua datanya, udah aku hitung-hitung semua. Jadi demikianlah ya guys datanya. Nah kalau udah dapat semua data ini, kita tinggal masukin ke rumus pendapatan. Dan ini dia hasilnya guys, untuk setiap iterasinya sampai 5. Bisa kita lihat angkanya itu 14,335, 17, 14, 17, 17. Semua angkanya ini di atas angka yang kita cari guys. Jadi tinggal kita jawab aja. Berapa peluangnya? Berarti berapa peluang P untuk pendapatan, pokoknya pendapatan di atas 14 miliar ya guys. Boom. Ini di atas 14 miliar. Jadi 1 di atas 14 miliar, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini kan 5-5-nya di atas nih, di atas 14 miliar. Berarti bisa kita bilang kalau persentasenya adalah peluangnya 100%. Atau 5/5 untuk iterasi kita. Ya, jadi jawabannya 100% guys peluangnya. Untuk pendapatan tahunan PLTS itu di atas 14 miliar. Satu hal yang perlu kita catat tentang ini adalah data kita sangat terbatas kan. Karena kita umpamanya simulasinya hanya 5 iterasi. Misalkan kita lakukan iterasi sebanyak 10.000 kali ya dengan komputer misalkan ya. Itu kemungkinan angkanya akan turun guys, nggak mungkin 100%. Jadi mungkin karena ada kemungkinan kapasitas faktor, harga jual, dan per tahunnya itu bisa semuanya nih bisa kecil angkanya guys. Kalau ketiga variabel ini kecil, kemungkinannya akan turun guys secara keseluruhan. Jadi bisa aja kalau kita simulasinya lebih banyak lagi, itu dia angkanya turun di 70% misalkan. Jadi memang simulasi Monte Carlo ini bermain dengan jumlah guys. Jumlah, walaupun acak gitu ya. Tapi semakin banyak jumlahnya,
Ya kayak tadi kita bahas tentang lingkaran dan lingkaran dalam kotak ya. Semakin banyak titik acak yang diturunkan, dijatuhkan, itu lama-lama juga akan keisi lingkarannya. Jadi semakin akurat datanya. Jadi itu aja buat simulasi Monte Carlo. Semoga membantu ya guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke, bye.